Intinya kalau Jelik latihan, Jelik harus selalu berusaha memberikan yang terbaik. Jadi kalau kamu lomba mau juara 1, juara 2, terserah. Kita nggak mau menjadi yang terbaik, tapi kita mau memberikan yang terbaik. Hi, my name is Jelika. I'm 4 years old. I like to play piano. Jelika Angeline Zekiang, pianis cilik asal Provinsi Jambi, menjadi salah satu pianis termuda yang mewakili Indonesia meraih medali dan piala di kompetisi piano internasional. Aku pernah mendapat kesempatan untuk menampilkan permainan terbaikku di The Carnegie Hall, Amerika. Tempat bergengsi yang menjadi impian jutaan seniman di seluruh dunia. Itu sudah aku raih di usiaku yang ke-6. Tidak terasa, sejak hari itu hingga sekarang usiaku sudah 7 tahun. Puluhan piala dan medali semakin banyak aku raih. Usiaku ini memang masih sangat kecil untuk menjadi seorang pianis profesional. Aku percaya semua hasil yang terbaik lahir dari proses yang panjang. Orang-orang yang kusayangi di sekitarku tidak pernah berhenti mengatakan itu. Dari satu kompetisi ke kompetisi yang lain. Dari satu daerah ke daerah yang lain. Menyeberangi benua dan menjelajah banyak negara. Piano telah membawa Jelika kecil meraih banyak kesempatan besar. Nah, yang ini yang di mana aja? Yang di mana? Ini yang di Amerika. 7 hari dalam seminggu. 3 jam dalam sehari yang menghasilkan 62 piala dan medali dari kompetisi dalam dan luar negeri di usia 7 tahun. Inilah Jelika Yang, pianis cilik yang sedang menyusun satu persatu melodi indah menjadi sebuah lagu. Semua perjalananku ini akan berhenti pada satu tujuan. Indonesia, terimalah persembahan nada terindah dariku. Sejak tahu aku suka bermain piano, keluargaku langsung mendukung. Bahkan agar hobiku terus terasah. Tidak mau tanggung-tanggung, aku akan menempuh perjalanan hampir sejauh 800 km dari Jambi ke Jakarta untuk mengikuti les dan berbagai kompetisi piano. Loh, memangnya Jelika tidak sekolah? Tentu saja sekolah, tapi prestasiku membuat sekolah mengizinkanku pergi berkompetisi dan berlatih piano. Aku beruntung sekali ya teman. Ini Papa, sosok pekerja keras
yang setiap hari bekerja untuk keluarga. Papa pengusaha hebat, rajin dan sibuk, tapi selalu punya waktu untuk menemaniku. Papa bekerja untuk membuatku bisa ikut kompetisi ke berbagai negara. Papa bilang semua usahanya itu ia lakukan agar aku menjadi seorang pianis hebat nantinya. Selain papa, ada juga paman dan tanteku. Meski bukan orang tua kandung, tapi mereka selalu ada dan menemani setiap kegiatanku. Terutama tante yang biasa aku panggil mama sejak ibu kandungku dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu, teman. 3 sosok inilah yang membuatku terinspirasi untuk terus semangat melakukan semua yang terbaik dan gigih berjuang. Melihat mereka bekerja untukku saat dewasa nanti, mungkin aku akan lebih mengerti betapa berartinya perjuangan papa, mama, dan paman di hidupku. Jelika kenapa maunya cuma belajar piano, gak mau alat musik yang lain? Belum diajarin. Belum diajarin. Kalau diajarin mau nggak alat musik yang lain? Terus waktu kita ke Amerika, Jelika kan dapat juara berapa itu? 1. Jelika seneng nggak kalau misalnya ke tempat yang beda-beda untuk kompetisi? Suka jalan-jalan atau suka karena pialanya atau karena apa? Karena piala. Tanpa keluargaku, rasanya susah dibayangkan. Aku bisa meraih semua prestasi ini di usia semuda ini dan kuat menerima kepergian ibuku. Akan selalu ada nama mereka dalam tiap denting nada yang aku mainkan. Coba aku ingat-ingat. Kenapa ya dulu aku memilih piano sebagai alat musik yang aku suka? Padahal alat musik itu kan banyak sekali loh jenis dan bentuknya. Ada yang ditiup, ada yang dipetik, dan ada juga yang dipukul. Semua alat musik itu menghasilkan nada yang juga berbeda, tapi bisa bersatu menjadi sebuah lagu yang indah. Tapi saat mendengar alunan piano, tiba-tiba saja aku suka dan bermimpi untuk memainkannya. Melodi yang merdu dan indah. Sejak itulah aku mulai berlatih setiap hari. Jazz klasik menjadi favoritku. Kata orang, aliran ini cukup susah loh untuk dimainkan. Nah, aku jadi makin tertantang untuk menaklukkan nada-nadanya. Aku jadi ingin tahu, kenapa ya kok tuts kotak ini bisa mengeluarkan nada-nada yang indah? Ikut aku cari tahu yuk cerita tentang piano. Jelika selain jago main piano, Jelika juga harus tahu tentang sejarah-sejarah piano. Siapa yang buat piano Steinway pertama? Ini orangnya nih. Dia namanya Heinrich Engelhard Steinway. Dia orang Jerman. Dia bikin piano pertamanya itu di dapur. Makanya pianonya untuk piano pertamanya namanya kitchen piano. Kamu tahu nggak dulu bentuk? Wah, ternyata piano punya sejarah yang panjang ya teman. Bentuknya dari tahun ke tahun juga berbeda-beda. Dari yang besar sekali sampai yang paling kecil. Unik sekali ya. Oke, yang atas itu Mary Antoinette Square Piano. Dibilang square piano karena dulu namanya harpsichord. Harpsichord itu pada tahun 1787. Pindah ke yang sebelah kanan itu piano jerapah kalau orang bilangnya. Tuh bentuknya tuh.
Dia kayak jerapah gitu kan, lehernya panjang. Jadi piano itu semuanya hampir kayu. Wah, jadi semakin yakin deh kalau piano adalah alat musik terbaik dan cocok untuk aku mainkan. Teman, pernah mendengar kalimat, rumahku istanaku? Wah, benar sekali teman-teman. Karena hanyalah rumah tempat yang paling nyaman bagiku dengan keluarga kecilku. Aku melewatkan hari-hari bersama papa mama, paman, dan saudaraku lainnya. Berkumpul seperti ini tidak selalu gampang teman, karena mereka semua biasanya sibuk bekerja. Meski ibu kandungku sudah tiada, tapi berada di tengah mereka membuatku tidak lagi merasa sedih dan sendirian. Gampang sekali ya teman, cukup makan bersama saja, aku sudah merasa senang sekali. Halo, selamat siang. Selamat datang di House of Piano. Sama seperti seorang atlet, seorang seniman juga sering berkompetisi teman. Untuk menantang, sudah sejauh mana sih kemampuanku sekarang? Apakah lebih bagus atau malah menurun? Ya, sudah datang ya. Di sela kesibukan papa bekerja, ia selalu sempat menemaniku. Papa ingin tahu juga perkembanganku. Pak Rudi, mungkin karena ini saya akan cerita sedikit untuk syarat-syarat supaya anaknya bisa ikut di Talentum A. Karena kan kalau di Talentum A ini sebenarnya syaratnya memang anak-anak yang di bawah 10 tahun ya. Karena Jelika masih 6 tahun jadi memang ikut yang di Talentum A. Nah, syarat untuk repertoarnya ya Jelika itu memang dicari satu buah karya. Satu buah karya itu di zaman barok hingga klasik sih. Itu. Dari satu kompetisi ke kompetisi lainnya, aku belajar untuk tidak berharap menang, tapi setia dengan prosesnya. Kalah atau menang, kata papa, itu bonus. Yang penting, aku selalu ingin belajar dan berani menghadapi tantangan baru. Aku siap, papa. Tapi siapa sangka pandemi virus corona yang mewabah hingga hari ini mengubah semua rencana kompetisi tahun ini. Aku batal ikut kompetisi piano di Jakarta dan tampil di Amerika Serikat. Padahal semuanya sudah aku persiapkan dengan latihan panjangku selama ini. Sedih sekali teman. Tidak boleh menyerah, tidak boleh bersedih. Meski batal kompetisi, bukan berarti aku malas berlatih. Ini kata Miss Ruth, guru les pianoku. Kiri. Gimana caranya biar dia nggak bolong? Lebih pendek lagi. Ya, jadi yang butuh firm itu cuma di sini, yang butuh kuat. Bukan di sini, nggak usah gini ya, nggak usah gini, tapi cuma di sininya doang harus kuat. Yuk, dua tangan. Jangan rush, jangan rush. Teman, dari Miss Ruth, aku belajar disiplin berlatih. Meski mengajar aku yang masih kecil, tapi Miss tegas sekali. Aku jadi mulai terbiasa untuk rajin berlatih seperti yang Miss Ruth lakukan. Bentar.
di sini nyanyi dadu 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 gitu. Dalam keadaan pandemi ini misalnya, Miss Ruth tetap memberiku semangat untuk mengikuti kompetisi piano lewat daring atau internet. Habis P apa? Miss bilang jangan sampai pandemi membuatku berhenti berkarya dan berlatih. Tapi pandemi sebagai tantangan baru untuk Jelika. Intinya kalau Jalik latihan, Jalik harus selalu berusaha memberikan yang terbaik. Latih yang terbaik, semua yang udah dikasih tahu mesti diperbaiki. Nah, jadi kalau kamu lomba mau juara 1, juara 2, terserah. Kita nggak mau menjadi yang terbaik, tapi kita mau memberikan yang terbaik. Oke? Jadi do your best. Kompetisi piano lewat internet. Wah, ini benar-benar pertama kalinya teman. Rasanya aneh tidak ada di panggung. Tapi aku coba untuk tetap bermain sebagus di sana. Teman, senang sekali. Perjuanganku akhirnya berbuah manis. Di tengah pandemi, aku berhasil meraih penghargaan. Seperti second place winner in Free Choice Under 2 Minutes La Pianista #StayAtHome Piano Competition. Silver Prize winner Finland International Piano Competition. Bronze Awards Music Alive Verse International Piano Competition, dan 4 penghargaan lainnya. Miss Ruth benar, latihan yang gigih akan membuat kita siap menghadapi tantangan sebesar apapun. Teman, mungkin bingung ya, di usiaku yang baru 7 tahun sudah meraih 62 piala dari kompetisi dalam dan luar negeri. Wah, aku juga bingung sih menjawabnya karena semua berawal dari hobi yang terus dilatih. Gimana waktu itu di Carnegie Hall? Asik di sana? Oh, ketemu teman-teman baru ya? Piala yang Amerika yang mana? Coba. Yang ini. Teman mungkin bingung ya, di usiaku yang baru 7 tahun kok bisa ya aku mendapatkan kejuaraan Piano House International Indonesia Piano Competition 2018, Asia Arts Festival Singapura, Indonesia Steinway Piano Competition, dan puluhan kompetisi lainnya. Piano ini sudah membawaku dari Jambi ke Jakarta, menuju Bali, Palembang, Pekanbaru, Italia, Tiongkok, Jepang, hingga Amerika Serikat. Semua itu berkat keluarga dan Miss Ruth tentunya yang membuat semangatku terus menyala untuk menorehkan prestasi. Sonatine F Major on 5 First Movement by Beethoven adalah lagu yang paling aku suka dan sudah aku bawakan ke berbagai kompetisi piano.
Kata banyak orang, lagu klasik karya Ludwig van Beethoven ini tidak mudah. Semua nada itu ditulis di atas partitur atau kertas musik oleh musisi. Tidak mudah membacanya, teman. Butuh waktu untuk mengerti tanda-tanda di dalamnya. Jadi, ternyata seorang pianis tidak hanya bermain, tapi juga harus cerdas membaca partitur. Lebih keren lagi kalau nanti sudah besar. Aku bisa menulis lagu sendiri ya, teman. Bermain piano itu hobiku. Tapi sekali-sekali aku juga ingin keluar dari hobiku. Mencoba dunia tarik suara. Bernyanyi lagu anak-anak. Kulihat harapan, setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa, mama, engkau yang terbaik. Maaf ya teman, suaraku mungkin belum semerdu permainan pianoku. Tapi aku senang dan berani mencoba bernyanyi. Jadi lebih percaya diri deh nanti saat kembali ke panggung untuk bermain piano. Dan semakin mengerti intonasi suara juga tangga nada. Rasakan melayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Nah, kan lebih enak tuh. Terima kasih untuk keluarga yang indah, ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Oke. Selain piano, satu hal yang selalu aku ingat, bagaimana keluargaku ada di setiap perjuanganku. Mungkin tidak banyak anak seusiaku yang sudah meraih prestasi sepertiku.